Hai hai hai, Assalamualaikum. Siapa sih yang gak kenal dengan kue ini? Kue tradisional yang lembut dan manis, kenyal-kenyal dengan isi gula merah. Oke, mari kita buat. 250 gram kelapa parut setengah tua ditambah dengan setengah sendok teh garam, aduk-aduk. Tambahkan juga 1 lembar daun pandan, potong-potong seperti ini. Selanjutnya kita akan kukus selama 15 menit supaya kelapanya matang dan tahan lama, tidak mudah basi. Kalau sudah matang, angkat dan dinginkan. Oke, langsung aja 250 ml air putih masukkan ke dalam panci. Tambahkan 50 gram tepung beras dan 30 gram gula pasir. Ini supaya rasanya sedikit manis ya. Kemudian aduk dulu sebelum kita naikkan dan kita masak di atas kompor. Ini kita aduk sampai tercampur rata dulu ya. Setelah rata, selanjutnya kita akan tambahkan setengah sendok teh pasta pandan. Supaya pewarna hijaunya tampak alami, tambahkan juga pewarna merah dan pewarna kuning masing-masing 2 tetes. Lanjut kita aduk kembali sampai rata. Jadi warna hijaunya itu tidak terlalu pekat, mirip dengan warna hijau daun. Kalau sudah tercampur rata, lanjut kita akan masak di atas kompor dengan api sedang kecil. Memasaknya harus sambil terus diaduk-aduk ya. Kalau dia sudah panas, jadi tepung berasnya ini akan mengikat air dan akan mengental. Nah, kalau sudah seperti ini, matikan kompor dan harus terus diaduk-aduk. Kita aduk-aduk sampai konsistensinya benar-benar menyatu. Kira-kira seperti ini ya bentuknya. Selanjutnya 200 gram tepung ketan putih kita masukkan ke dalam wadah yang lebih besar. Dan kita akan tambahkan dengan adonan yang sudah kita masak tadi. Ini masih dalam keadaan yang panas-panas ya. Masukkan semuanya dan kita akan aduk dulu dengan menggunakan spatula. Hati-hati ya, karena ini memang panas banget. Kalau sudah agak hangat, lanjut kita uleni dengan menggunakan tangan. Hati-hati ya, karena ini sebenarnya masih panas banget. Kita aduk dan ditekan, uleni sampai tercampur rata. Di sini memang adonannya masih lembek dan lengket, tetapi tidak apa-apa ya, karena memang seperti ini. Nah, kalau sudah mulai menyatu seperti ini, itu tandanya sebentar lagi adonannya akan jadi. Adonan yang menempel di tangan itu memang masih lengket, tetapi tidak apa-apa. Ini dia adonan yang sudah jadi. Dia akan menyatu seperti ini. Lanjut, kita akan bentuk kleponnya. Jangan lupa cuci tangan dulu ya. Untuk membentuknya boleh langsung dicubit dan dibulatkan, tetapi kalau saya akan menggunakan alas seperti ini supaya nanti hasilnya lebih rata dan lebih cepat. Alasnya kita taburi dengan sedikit tepung ketan dan kita bentuk bulat memanjang seperti ini. Selanjutnya kita potong-potong ya. Boleh dipotong agak besar ataupun kecil. Kalau saya berat dari masing-masing klepon untuk adonannya sekitar 12-15 gram. Menurut saya membentuk dan memotong-potong klepon seperti ini lebih efisien. Kalau sudah dipotong-potong, lanjut kita letakkan di dalam wadah dan kita tutup ya, supaya adonannya tidak menjadi kering dan tetap enak untuk dibulatkan dan tidak juga mudah retak dan mudah pecah. Adonan yang sudah kita bentuk, kita akan sisihkan dulu di dalam sebuah wadah dan jangan lupa ditutup. Ini sebelumnya sudah kita panaskan air sampai berbentuk gelembung-gelembung kecil seperti ini. Itu tandanya sudah siap untuk kita cemplungkan ke klepon. Kemudian ini sudah saya siapkan gula merah yang sudah dipotong kecil-kecil atau disisir halus. Selanjutnya ambil 1 potongan adonan klepon tadi dan kita akan lubangi seperti ini.
Menurut saya dengan dilubangi seperti ini adonannya tidak mudah pecah dan lebih enak membentuknya dan mengisi gula merahnya. Kita isi dengan gula merah secukupnya dan kita tutup kembali adonannya dan kita bulatkan kembali. Hati-hati ya, dalam membulatkan yang kedua ini jangan sampai terlalu ditekan karena nanti gula merahnya bisa keluar dan bocor. Membuat klepon ini cukup mudah ya teman-teman. Adonannya juga mudah dibentuk. Kalau tangan kita terasa lengket, maka boleh dialasi dengan tepung ketan, tapi sedikit aja. Oke, klepon yang sudah dibentuk harus segera dicemplungkan ke dalam air yang sudah kita panaskan tadi ya. Apinya sedang aja dan airnya tidak boleh mendidih ya. Kalau sudah mengapung kira-kira 2 menit, ini kita langsung angkat dan kita langsung balurkan ke kelapa yang sudah kita kukus tadi. Kita balurkan kelapanya sampai semua permukaan kleponnya tertutupi. Ingat ya, ini masih dalam keadaan yang panas. Lanjut, klepon yang sudah dibaluri kelapa kita akan letakkan di dalam piring. Lakukan sampai semuanya selesai. Ini dia kue kleponnya sudah jadi. Aroma pandannya wangi banget. Buatnya sangat mudah dan simple. Teksturnya kenyal dan gula merahnya lumer. Nggak pakai ribet tapi rasanya enak banget. Silahkan di-recook ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.